Not only will emong salah. Kan ingat-ingat ya. Kalau ada not only di sini predikat dahulu, subjek di belakangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mr. Iqlil. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua dan semangat untuk terus belajar. Kali ini materi kita untuk pertemuan kali ini adalah gerund. Gerund ini kita ulang-ulang. Saya ulang lagi ya. Langsung materi sedikit terus langsung banyak prakteknya, karena memang grammar adalah bahasa, adalah tools bukan pengetahuan. Jadi ini butuh praktek. Oke, kita ulang-ulang. Gerund adalah berarti dia itu gerund itu verb ditambah ing, ini rumusnya sama dengan noun. Kata kerja ditambah ing adalah noun. Jadi kata kerja kalau ketambahan ing itu bukan kata kerja lagi kedudukannya, tapi sebuah kata benda. Letaknya di subjek ataupun objek. Tapi ya, karena dia kata benda tidak boleh di predikat, tidak boleh. Ya. Oke, kita masuk ke soal number 1. Saya bacakan dulu. Technology will play a key role in blah 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 future lifestyles. A. To shape, B. Shaping, C. Shape of, D. Shape. Nah, di sini kita ketahuan ya, jawabannya itu mudah sekali. Kita harus tahu SPOK-nya dulu. Ini kan teknologi kan subjek. Will play, dia itu predikat. A key role, objek. Nah, di sini ada kata-kata in, preposisi in. Nah, kalau ada preposisi in, on atau at, ya, di sini setelah misalkan begini ya, I live in Indonesia. Indonesia itu kan kata benda. Nah, setelahnya in ini harus kata benda. Kita cari yang tidak kata benda, kita eliminasi. Nah, contohnya number 1A ini ya, to shape. Ini adalah kata kerja, verb di sini. Kenapa ada to di sini? To ini digunakan untuk menggabungkan dua kata kerja. Padahal di sini tuh future kata benda nih. In juga, key role juga objek kata benda. Jadi nggak mungkin sama sekali, karena juga ini preposisi. Jadi A salah nih, A salah. Shaping mungkin. Kenapa? Jadi kita ingat rumusnya gerund kan verb plus ing. Jadi sama dengan noun. Jadi dia tuh benar nih, noun. Tapi kita jangan gegabah dulu. B ini mungkin jadi jebakan. C. Shape of ini salah. Kenapa? Ini rumusnya itu ingat filmnya itu The Lord of the Rings, sama ini The Shape of apa gitu ya. Nah, kurang. Padahal ini kan in. Padahal di sini kan preposisi in bukan the gitu ya. In shape of the future, enggak enak ya. Oke. D. Shape itu kata kerja. Ciri-cirinya kenapa belakangnya ada ed. Jadi jawabannya itu B, benar. Oke, itu gerund nomor 1, mudah sekali. Oke, nomor 2, many gases including the nitrogen and oxygen in air, bla bla bla, color or odor. A. Have no. B. Which have no. C. Not having. D. They do not have. Nanti jawabannya nih ketahuan nih. Di sini kan kita lihat predikatnya di subjeknya di mana? Ini gas ya. Lah, many gases including the nitrogen and oxygen itu bukan predikat ya. Nah, kenapa? Karena ada koma di sini. Ini menjelaskan berarti gases itu termasuk nitrogen dan oksigen. Jadi semua ini panjang ini adalah subjek ya. Subjek berarti setelahnya ini tuh predikat. Ya, mana yang berbau predikat? Nah, hati-hati di sini. Oke, kita eliminasi dulu dari nomor A, have no. Betul, ini bisa jadi, tapi jangan gegabah dulu have no. Contohnya kan begini, I have no book misalkan begitu. Nah, dia kan setelah subjek kan predikat tuh, predikatnya betul, have no. Mungkin A kita kunci. B. Which have no, salah nih. Kenapa?
Which ini digunakan untuk menggabungkan dua kalimat jadi satu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kalimat majemuk gitu ya. Contoh, Sylvie makan nasi. Sylvie eats rice. She is cute. Nah, itu kan Sylvie sama she kan sama saja. Jadi nggak usah ditulis dua-duanya biar lebih efektif. She-nya dihilangkan, diganti wu. Itu kalau orang, which itu kalau benda. Sementara di sini bukan dua kalimat, cuma satu kalimat saja di sini. Jadi hanya ada subjek, di sini subjek, predikat, objek. Begitu kan? Nah, jadi jawabannya B salah. Not having juga salah. Mungkin teman-teman bingung antaranya have no sama not having karena sama-sama predikat. Tetapi kita ingat ya. Jadi kan begini. I have no tadi itu ya. I have no. Itu ya. Bukan I have, bukan dibalik. Kalau dibalik misalkan I no have begitu atau I not have. Salah ya. Jadi teman-teman, si ini menjebak ya. D juga salah menjebak. Kenapa di sini ada they? Ini double predikat ya. Nah, double predikat. They itu kan mereka. Nanti kan double predikat, double subjek. Ya, ini subjek, ini they juga subjek. Ya. Many cases they. Nah, kan enggak enak. Jadi jawabannya yang paling benar adalah A. Kalau bingung teman-teman dieliminasi. Tapi kalau sudah pro dan mengerti ya, waktu adalah emas. Jadi teman-teman kalau mau sukses dalam mengerjakan soal TOEFL itu cepat-cepatnya dengan cepat itu ya menjawab soal yang seperti ini. Oke, number 3 saya contohkan ya begini. William Torrey Harris was one of the first educator interested a logical progression of a topic in the school curriculum. A. In establishing, B. For establishing, C. Establishing, D. To establish. Nah, ini sangat mudah seperti tadi itu ya. Di sini tuh Jaren menggunakan in ini ya, jadi in establishing. Kenapa kok tidak for? Ya salah. Ing itu kan untuk preposisi ing ya, establishing. Blishingnya itu in. Seperti tadi itu di atas dia itu kan pakai in ya. In shaping begitu. Jadi yang lainnya salah semua. Oke, teman-teman ya. Mudah sekali begitu caranya kalau Jaren. Nah, terlalu cepat Pak. Oke, saya pelan-pelankan. Number 4 ya. Oke, number 4 ini not only lah. Not only bla 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 among the largest animal that ever lived, but they are also among the most intelligent. A. Are whales. B. Whales. C. Some whales. D. They are whales. Lah, di sini ada petunjuk clue. Di sini namanya not only. Tapi yang jadikan petunjuknya itu not only bukan untuk yang but also ya. Jadi di sini namanya itu inversion. Ini agak menjebak teman-teman. Karena apa? Teman-teman itu harus paham. Ya, saya tunjukkan rumusnya nih. Nah, ini rumusnya inversion. Jadi kalau ada kata-kata ini, setelahnya itu harus menggunakan subjek, kan harusnya kan not only I am begitu ya, I dulu subjek dulu, tetapi tidak. Di sini inversion, saya ulangi lagi ya, inversion seperti ini. Nah, not only bla bla bla. Nah, seperti ini tadi itu ya. Lah, saya bacakan. Kalimat di atas termasuk kalimat inversion. Kalimat inversion merupakan peletakan verb kata kerja sebelum subjek. Jadi predikat dulu baru subjek, begitu. Kebalik, seharusnya kan subjek, predikat, objek. Sekarang dibalik. Kenapa? Gara-gara ada kalimat ini, hardly, rarely. Ini bermakna negatif. Ya, adverb yang negatif, keterangan yang negatif. Hardly ada ly-nya begini kan negatif tuh. Lah, ini kalau ada kata-kata ini, kalian teman-teman harus hafal nih. Hardly, rarely, seldom, never, not only, but also gitu ya. Scarcely, nowhere, only this way, no sooner, only later, little, in no way. Jadi teman-teman jawabannya itu are whales. Nah, not only whales emang salah kan, ingat-ingat ya. Kalau ada not only di sini predikat dahulu, subjek di belakangin. Oke, kita move ke number 5. Nah, sama nih nomor 5 ini.
not until 1870s bla 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 in New York seek to rescue historic building from destruction or alteration. A. Some concerned citizen. B. Did some concerned citizen. Some citizen concerned when some concerned citizen did. Nah, di sini kan ada kalimat negatif. Not until ya. Sama dengan not only karena di sini ada kalimat negatif ya. Not only di awal kalimat ya, sebelum titik-titik ini di sini berarti di dulu, berarti predikat dulu jawabannya. Predikat baru subjek. Ya. Ini subjek, ini predikatnya, di sini subjeknya, begitu. A salah, some concerned citizen. Ini karena ada some ya. Some itu bukan predikat, yang predikat adalah did, jadi salah. Some citizen concerned sama ini dengan A. Bolak-balik salah. When some concerned citizen did-nya di belakang, salah. Did-nya di depan. Itu namanya inverse atau terbalik gitu ya, vice versa gitu istilah biasanya dalam bahasa Inggris. Oke, number 6. Since Marlowe is a presenter, he is used to bla 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 in front of the spectators. A. Speak. B. Speaks. C. Speaking. D. Spoke. Lah, jawabannya di sini mudah. Nah, meskipun di sini ada to itu kan untuk menggabungkan dua kata kerja. Cuman di sini kata kerjanya itu adalah is, bukan use, ya. Karena ada kata kerja is, ya kata kerja pembantu di sini is, harusnya kan verb. Tapi di sini to be. Jadi di sini karena ada is harusnya yang menggunakan ing. Cuman di sini tuh bukan gerund, teman-teman ya. Di sini tuh masuk ke predikat is used to speaking. Dia tuh istilahnya tuh terbiasa berbicara. Used to itu kan artinya itu kan menjelaskan kebiasaan masa lalu yang masa lalu yang sering diulang-ulang. Nah, speaking. He speak salah, di sini salah karena di sini tuh sudah ada is ya. Speak juga salah, spoke apalagi salah. Oke. Nah, ingat teman-teman di sini kan kata kerja pertama di is di sini karena verb 2 jadi pasti salah. Jadi nggak usah lama-lama, kita move. Kalau sudah paham nanti saya ulang-ulang lagi. 7. Almost everyone fails to bla bla bla. The driver test on the first try. A. Pacing. B. Have passed. C. Pass. D. In pacing. Lah teman-teman, di sini ada kata to ya. To di sini. To in passing salah. Jadi setelah to ya nggak boleh ada in, double preposisi. To pass mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Have passed salah di sini karena di sini tuh ada to, jadi dia itu harus seimbang. Fails di sini ya, jadi verbnya have harusnya have fails begitu, to have passed gitu ya. Karena di sini fails predikatnya, ini everyone subjek, fails itu predikat. Jadi jawabannya itu seperti yang saya ulang-ulang tadi itu ya. To itu untuk menggabungkan dua kata kerja. Kata kerjanya itu mana? Ya pas di sini. A salah. Kenapa? Karena di sini bukan preposisi in to itu ya. Almost everyone fails to pass the driver. To passing salah ya. Ingat-ingat, to itu untuk menggabungkan dua kata kerja. Kalau in ya passing. Karena di sini itu ada sudah terlanjur ada to. Jadi ini salah gitu ya. Lagian passing di sini seharusnya itu letaknya itu di awal, di subjek. Nah, di everyone di sini. Contoh ya, I like coffee ya. Atau I am drinking coffee gitu ya. Saya sedang meminum kopi. Kita balik, drinking coffee di awal ya. Drinkingnya itu jadi kata subjek. Drinking coffee is my hobby. Ya kan begitu. Iya kan? Gak apa-apa di subjek yang itu. Tapi kalau di sini itu di tengah-tengah berbahaya sekali untuk menggunakan ing. Apalagi di sini ada to. Ya. Oke, nomor 7 begitu, passing salah, jadi jawabannya pas.
berhati-hati. Nomor 8, bla bla bla. A new language can be very interesting. Lah, kalau seperti ini sangat memungkinkan kita menggunakan learning. Karena apa? Subjek itu kan harus berupa noun, kata benda, nggak boleh kata kerja. Sementara learn kata kerja. Learned ada id-nya juga kata kerja. To learning ini menggabungkan dua kata kerja. Semuanya kata kerja kecuali si learning. Jadi jawabannya si ya teman-teman. Nomor 9. The new employees are furious to bla 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 the news about their delaying salary. Nah, sama dengan tadi teman-teman ya, kita kata kuncinya itu to. Jadi di sini tuh untuk menggabungkan dua kata kerja yang paling benar adalah receive. Karena di sini furious verb 1. Jadi di sini tuh juga verb 1. Receiving salah karena di sini tuh to menggabungkan dua kata kerja. Receiving ini noun. Oke. Received ini verb 2. Kalau di sini tuh verb 1 ya, furious verb 1. Salah, terus di receives juga salah karena dia itu banyak employees ya. Karena jamak dia nggak boleh menggunakan es di belakangnya. Lagian setelahnya tuh di sini tuh semua kembali ke bentuk semula, bentuk verb 1 lagi. Oke teman-teman, seperti itu. Masih ada waktu ya. Nomor 10. We decide to stay home because Sita wasn't very keen on out in the rain. Nah di sini ada kata clue on. Seperti in sama ini, berarti setelahnya ini tuh harus verb ing ya. Mana yang verb ing? Langsung going ya, mudah sekali. Keep on, go out salah, goes out salah, went out apalagi went out ya. Oke teman-teman, sekarang setelah ada jatuh preposisi in, on, it harus verb ing. Tuh Jaren ini mirip-mirip dengan inversion ya teman-teman ya, berhati-hati. Kita coba number one ya, ini yang written expression tipe B, yakni menjawab soal yang salah. Kalau tadi itu kan kita ngisi yang fill in the blank, yang ngisi yang bolong. Sekarang kita jawab yang salah. Oke, saya bacakan. Martin Luther King Jr. is well known for organize the huge human rights march that took place in Washington in 1963. Kita ulang-ulang lagi ya. Oke, kita ulang-ulang lagi. Ini termasuk Jaren dan atau verb ing Kita harus berhati-hati, kita eliminasi dari pertama dulu. Martin Luther Jr. Menggunakan predikat is betul, kalau are salah ya, is ya. Well known for ini yang salah teman-teman. Kenapa? Di sini kan ada is. Is itu kan wajib bertemu dengan verb ing ya, verb ing kurang n. Nah, organizing itu seharusnya. Cuman teman-teman nggak boleh terburu-buru. Kita lihat the huge, maksudnya ya, the huge human right march that took place, betul, yang took place in Washington in 1963 ya. Jawabannya ketemu B ya. Itu caranya jawabnya. Number 2, saya ulangi lagi. Saya teruskan soal berikutnya. Geologists at Hawaiian Volcano Observatory rely on a number of instruments to studying the volcanoes in Hawaii. Teman-teman ketemu jawabannya. Kalau kita fokusnya ke tadi itu Jaren sama verb ing atau inversion, ketemu jawabannya di sini. To studying. Kenapa kok salah? Ya, to tadi kan kita kan menggabungkan dua kata kerja. Lagian di sini kalau ada to ya nggak usah ing begitu. Kalau in sih bener. Ketahuan di jawabannya yang salah. Semuanya ini benar kecuali D. Oke, number 3. The moon's gravitational field cannot keep atmosphere gases from escape into space. Kita garis bawahi yang A dulu ya. The moon gravitational field.
Ini benar, kenapa? Karena di sini the moon gravitational di sini adalah predikat, ya. Kok predikat? Subjek. Sampai field di sini, the moon's gravitational field, benar. Kok ada al-alnya nih Pak, mencurigakan? Iya, nggak apa-apa. Contohnya seperti ini ya, instrumental gitu kan, dia itu kan masuk ke dari kata-kata instrumen dikasih al, tetap kata benda gitu. Karena di sini memang noun phrase ya, the moon's gravitational field. Nggak apa-apa itu. Subjek itu jarang salah teman-teman. Cannot Pak, be benar juga. Kenapa di sini? Ini ada clue-nya itu di sini kan keep ya. Dia verb 1. Jadi modal itu saya ulangi yang dulu-dulu itu setelahnya itu harusnya itu ditambah verb 1. Nah, bener nih. Nah, yang salah ini C. From escaping harusnya itu kurang ing-nya. Loh, kok bisa, Pak? Nah, ini kan ada preposisi in, on, at. Di sini juga ada kata-kata from. Nah, where are you? I'm from Canada. Kan habis itu kan noun. Di sini escape ini kata kerja, nggak boleh. Ya, escaping into space, begitu cari jawabannya, kurang ing ya. Oke, number 4. A barometer is a device with a sealed metal chamber designed to reading the change in the pressure of air in the atmosphere. Teman-teman kalau ngikuti Pak Mr. Iqlil atau Pak Iqlil di sini dari awal pasti tahu jawabannya langsung, nggak usah mikir-mikir. Jadi jawabannya itu pasti C, to reading ya. Ya to read gitu aja harusnya, atau reading begitu, nggak usah pakai to ya. Jadi to itu nggak boleh ketemu ing pokoknya intinya. Oke, number 4 ketahuan jawabannya. Number 5, the understanding electricity depends on a knowledge of atoms and subatomic particle of which they are composed. Teman-teman, ini PR bagi teman-teman nomor terakhir ini 5. Saya kasih PR ke teman-teman untuk jawab di kolom komentar. Untuk hari ini kita akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.